Halo semuanya, setiap kali Anda streaming film, pesan ojek online, atau bahkan kerja dari rumah, sadar atau enggak, Anda sebenarnya lagi berinteraksi sama sebuah mahakarya arsitektur yang nggak kelihatan. Bukan gedung sungguhan, tapi cloud. Pernah kepikiran nggak gimana semua itu bisa berjalan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah cetak biru super penting yang jadi fondasi hampir semua layanan digital yang kita nikmati setiap hari. Oke, kita mulai dengan satu misteri yang mungkin Anda sendiri pernah alami. Gimana ceritanya sebuah layanan streaming global bisa nangani jutaan orang nonton premier film barengan tanpa macet sedikit pun? Tapi, situs web toko lokal bisa langsung ambruk pas lagi ada flash sale. Jawabannya itu bukan sihir loh, kuncinya ada di desainnya, di arsitekturnya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kemampuan buat nanganin lonjakan pengguna yang nggak bisa ditebak itu tantangan terbesar di dunia digital. Dan seperti yang akan kita lihat, cloud itu memang dari awal dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah fundamental ini. Ini adalah sebuah rekayasa yang jenius. Untuk paham solusinya, coba bayangin cloud itu kayak gedung pencakar langit digital yang supermasif. Sama kayak bangunan fisik, dia butuh cetak biru yang kokoh banget. Nah, arsitektur cloud inilah cetak birunya, yang secara umum dibagi jadi 4 lapisan utama. Yuk, kita telusuri perjalanan permintaan digital Anda. Semuanya dimulai dari lapisan klien, ini lantai dasarnya, tempat Anda dan perangkat Anda berada. Permintaan Anda kemudian naik lewat lapisan jaringan, ibaratnya lift dan lorong-lorongnya, menuju ke lapisan manajemen, alias pusat operasional gedungnya. Akhirnya permintaan itu sampai ke lapisan perangkat keras, fondasi super kokoh yang menopang semuanya, sebelum hasilnya dikirim balik lagi ke Anda. Semuanya dalam sekejap mata. Lapisan klien ini adalah titik awal Anda. Ini bisa berupa thin client, kayak Chromebook yang sangat bergantung sama koneksi internet, atau bisa juga thick client, seperti laptop gaming Anda yang super kencang, yang bisa ngerjain banyak hal sendiri, tanpa harus nyambung terus ke server. Nah, disinilah keajaibannya mulai terjadi. Lapisan jaringan itu, ya konektivitasnya, internet atau jaringan lokal, yang nyambungin Anda ke cloud. Sementara itu, lapisan manajemen itu otaknya. Anggap aja dia kayak manajer lalu lintas udara yang super pinter, yang mastiin tiap permintaan dapat sumber daya yang pas, di waktu yang pas. Jadi semuanya jalan lancar dan efisien. Di sini juga ada sebuah janji yang penting banget, namanya Service Level Agreement atau SLA. Anggap aja ini kayak kontrak antara Anda dan penyedia cloud yang ngejamin kualitas dan performa. Janjinya bisa berupa jaminan layanan bakal nyala 99,9% setiap saat. Dan yang kerja keras yang alam buat nempatin janji itu, ya lapisan manajemen dan perangkat keras ini. Oke, kita udah lihat cetak birunya kan? Sekarang, ayo kita bedah bahan bangunan dan sistem yang benar-benar ada di dalam gedung ini. Ini bukan lagi soal arsitektur, tapi tentang anatomi, komponen-komponen inti yang ngebentuk cloud. Bayangin kita bangun dari nol, dari paling bawah. Pertama, ada perangkat keras fisik, server dan disk beneran yang bisa kita sentuh. Di atasnya kita pasang virtualisasi, sebuah lapisan ajaib yang bikin satu server fisik bisa seolah-olah jadi banyak server terpisah. Di atasnya lagi kita letakkan infrastruktur dan platform yang nyediain berbagai alat dan layanan. Dan terakhir, di puncaknya, ada aplikasi yang Anda pakai sehari-hari. Jadi, ini beda kuncinya. Arsitektur itu tentang kenapa dan gimananya, gimana fondasi bisa menopang seluruh bangunan, gimana tiap lantai saling nyambung, ini tentang hubungan dan ketergantungan. Sebaliknya, anatomi itu tentang apanya. Cuma daftar isinya aja. Ada baja, kaca, beton, keduanya penting, tapi arsitekturlah yang ngasih kecerdasan ke seluruh desainnya. Sekarang, kita pindah topik dan lihat gimana semua ini dirangkai jadi sesuatu yang luar biasa. Gedung pencakar langit digital ini punya beberapa kekuatan super yang bikin dia jauh lebih unggul daripada aplikasi web jadul. Ini adalah fitur-fitur yang bikin bangunan ini benar-benar pintar. Coba lihat bedanya, jauh banget kan? Aplikasi web lama itu kaku, nggak elastis. Mereka juga sifatnya single tenant, artinya satu aplikasi cuma buat satu pelanggan. Nah, sebaliknya, aplikasi cloud modern itu elastis, multi-tenant, dan terukur. Yuk, kita bedah dua kekuatan super utamanya. Kekuatan super pertama adalah elastisitas. Coba bayangin, sebuah gedung yang bisa secara otomatis nambah atau ngurangin lantai dalam hitungan detik buat nampung jumlah orang yang naik turun. Nah, itulah yang dilakuin elastisitas di uCloud. Nyedain sumber daya pas sesuai kebutuhan, nggak lebih, nggak kurang. Keren banget. Kekuatan super kedua adalah multi-tenancy. Ini tuh kayak gedung apartemen yang super aman. Banyak penyewa tinggal di satu bangunan yang sama, pakai infrastruktur bareng-bareng, tapi masing-masing punya unit pribadi yang sepenuhnya terpisah dan aman. Ini efisien banget karena biaya listrik, keamanan, dan perawatan gedung jadi ditanggung bersama. Dengan struktur yang sekompleks dan sekuat ini, pertanyaannya,
Gimana cara ngelolanya? Dan gimana caranya sebuah bisnis bisa pindah ke gedung pencakar langit digital ini? Nah, bagian ini adalah tentang manajer gedung dan para penyewa barunya. Intinya, manajemen cloud itu tujuannya cuma satu, menjaga kualitas layanan atau QoS. Artinya, mengelola infrastruktur dan aplikasi secara efisien biar performanya tetap kencung, biayanya rendah, dan janji SLA yang tadi selalu ditepati. Dan buat yang mau pindah, ada 4 jalan utama. Anda bisa membangun kembali, kayak ngerenovasi total apartemen lama Anda biar sesuai standar modern. Anda bisa mulai dari awal, yaitu bangun apartemen baru dari nol. Anda bisa bikin perusahaan terpisah, ibaratnya bangun menara baru di sebelah yang lama, khusus buat operasional modern. Atau ada jalan pintas, beli vendor, yang intinya beli aja gedung apartemen yang udah jadi dan siap huni. Dan ini adalah poin yang nggak bisa ditawar. Kutipan ini nunjukin betapa pentingnya proses ini. Untuk benar-benar bisa ngerasain semua kekuatan super cloud, elastisitas, multitenansi, skalabilitas, aplikasinya harus dimigrasikan dengan benar. Nggak ada jalan pintas untuk mencapai kesempurnaan arsitektur ini. Kita udah lihat gimana cetak biru yang tak terlihat ini membentuk ulang cara kita hidup dan bekerja. Dari hiburan sampai bisnis, strukturnya udah jadi fondasi dunia digital modern. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan untuk mengubah skala dan efisiensi sebesar ini, industri apa lagi ya yang bakal dirombak habis-habisan oleh arsitektur cloud selanjutnya?